Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengupdate tomat dalam polybag saya ini ya. Ini tepatnya di usia 36 hari. Dan di video terakhir itu usianya 31 hari dan saya melakukan pemupukan 5 hari sekali. Maka pagi hari ini usianya tepat 36 hari. Dan ini kalau kita lihat perkembangannya, alhamdulillah masih aman-aman saja sampai saat ini ya. Malah sudah mengeluarkan buah seperti ini. Ya, dan video kali ini saya akan melakukan pemupukan yang kelima di usia 36 HST ya. Namun sebelum itu kita lihat-lihat dulu situasi dari tanaman ini ya, apakah ada yang terserang hama ataupun penyakit. Ya, kalau kita amati ini daunnya terserang kutu-kutuan ya teman-teman. Dia melengkung ke bawah. Namun serangannya belum banyak ya, belum parah. Jadi nanti untuk mengantisipasinya kita cukup melakukan penyepraian dengan dosis rendah saja. Dan ini juga alhamdulillah bunganya nyangkut semua ya teman-teman, belum ada yang rontok satupun. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa budidaya dalam polybag seperti ini ya, karena media tanamnya itu terbatas, maka bisa jadi itu ukuran buahnya akan lebih kecil dibandingkan dengan penanaman di lahan bebas ya teman-teman. Namun untuk video kali ini saya akan usahakan bagaimana supaya buahnya itu mendekati atau samalah dengan besarnya yang kita tanam di lahan bebas. Ya, jadi ini yang ada di bedengan ya teman-teman. Ini satu yang saya pindahkan karena terlalu padat. Ya, jadi yang di bedengan ini ada sekitar 10 pohon, itu belum ada yang mengeluarkan buah, masih bunga semua. Jadi untuk pemupukan kali ini kita keluarkan dulu 10 pohon ini dari hitungan dosis ya. Karena total tanaman saya ini adalah 62 dan saya keluarkan 10, maka totalnya adalah 52 batang. Dan yang 10 kita akan pupuk dengan dominan fosfat ya teman-teman, karena masih berbunga. Sedangkan yang sudah mengeluarkan buah seperti ini, dia ini membutuhkan unsur kalium yang lebih tinggi. Nah, itulah dia perbedaannya ya teman-teman. Jadi kalau tanaman kita masih berbunga, itu membutuhkan fosfat, sedangkan berbuah membutuhkan kalium untuk pengisian buah ya, atau pembesaran buah istilahnya. Alhamdulillah ya, masih segar-segar semua, cukup subur, walaupun ada beberapa yang terserang hama ya, ini seperti daunnya ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pemupukan dan pupuk apa saja yang akan saya gunakan pada hari ini, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga tekan tanda loncengnya agar terus mengikuti video-video terupdate dari saya. Ya, dan untuk pemupukan kali ini saya menggunakan 3 jenis pupuk ya teman-teman. Di sini adalah NPK, dosisnya 100 gram ya. Kemudian saya menggunakan KNO 3 putih, ini juga 100 gram. Dan yang terakhir adalah SP36, ini sekitar 60 gram. Tadi sudah saya takar ya teman-teman. Jadi untuk dosis keseluruhannya ini totalnya adalah 260 gram ya. Dan kita berikan ke 52 tanaman, maka per tanamannya itu akan mendapatkan 5 gram. Dan ini adalah dosis yang paling tinggi ya teman-teman. Ya, jadi karena tanaman kita itu sebagiannya berbuah dan sebagian lagi berbunga, maka fosfat ini masih tetap kita harus ikutkan ya teman-teman. Tapi unsur kaliumnya harus kita lebih tinggikan daripada fosfat. Ya, dan seperti biasanya ya teman-teman, di sini SP36-nya saya larutkan terpisah antara NPK dan juga KNO putihnya. Kemudian untuk NPK dan juga KNO putihnya kita berikan atau kita masukkan ke dalam 16 liter air ini. Ya, karena tanaman saya itu ada 52 batang dan rencananya akan saya kocor itu 300 ml per polybag. Jadi total air yang saya gunakan ini ada sekitar 16 liter lebih. Ya, kemudian ini kita larutkan lagi ya terlebih dahulu.
Ya, jadi teman-teman kalau tidak mau repot seperti saya ini, teman-teman bisa mengganti SP36 ini dengan Ultradap ya, supaya bisa melakukan pencampuran sekaligus. Dan setelah NPK dan juga KNO putihnya larut, kemudian ini SP36 nya kita aduk dulu ya. Ya, karena SP36 ini apabila kita biarkan, dia tuh gampang mengendap, jadi harus kita aduk dulu seperti ini ya. Kemudian kita campur ke larutan NPK dan juga KNO putih. Dan ini tidak boleh lama-lama disimpan teman-teman ya. Usahakan kita melakukan pengocoran dengan cepat ya. Nah, baiklah, kita akan melakukan pengocoran. Nah, di sini untuk dosisnya masih sama seperti kemarin, yaitu 300 ml ya, atau satu gelas ini sudah saya ukur 300 ml. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi kalau teman-teman budidaya tomat dalam polybag, itu apabila teman-teman tidak melakukan penambahan tanah, maka akarnya itu akan kelihatan teman-teman. Saat kita mengocornya seperti ini tuh akarnya itu bisa langsung terkena oleh pupuk ya, jadi bisa mengakibatkan akar itu rusak. Kalau akarnya rusak, maka penyerapan unsur kalsiumnya itu akan terganggu, dan kalau terganggu, nah kita akan menjumpai masalah yang namanya blossom end root ya, atau busuk pantat. Maka usahakan akarnya ini kita tutup. Oke teman-teman, ini sudah semua saya lakukan pengocoran dan habis ya, itu pas-pas. Ini bisa kita lihat buahnya ya, semua aman ya, belum ada yang terkena busuk pantat. Ya, jadi masalah busuk pantat itu memang kekurangan kalsium ya. Dia itu bukan penyakit atau serangan jamur, tapi memang penyakit fisiologi dari tanaman itu sendiri. Jadi apabila terjadi blossom end root, maka usahakan untuk menambahkan kalsium lebih banyak lagi. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut ya, maka kita perlu melakukan pola penanaman dalam polybag ini dengan penambahan media tanam, yaitu sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, itu gunanya juga untuk menimbun akar-akar tomat ini yang muncul di permukaan tanah. Jadi kalau kita mengisi dari awal itu sudah full, maka akan susah ya kita melakukan penimbunan, karena akar tomat ini akan terus muncul ya teman-teman, di pangkal batangnya ini akan terus kelihatan. Dan untuk penyepraiannya nanti, karena kali ini kita menggunakan pupuk yang dominan kalium, maka untuk penyepraiannya kita usahakan untuk lebih mendominankan unsur fosfatnya ya teman-teman, karena di sini bisa kita lihat bahwa bunganya itu lebih banyak daripada buah ya. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa tanaman tomat ini dia ini lebih rakus dibanding dengan tanaman cabai. Ya, karena bisa kita lihat sendiri ya, untuk tanamannya juga dia lebih besar ya, batang-batangnya juga itu lebih besar daripada cabai. Kemudian untuk buahnya lebih besar juga ya, dan juga lebih banyak. Jadi dia ini di usia 36 HST seperti saat ini sudah bisa kita berikan dengan dosis 5 gram per tanamannya. Sedangkan cabai untuk dosis 5 gram per tanaman itu biasanya diberikan saat usia 50 ke atas ya. Namun tomat ini di usia 36 ini kita sudah bisa memberikan dosis 5 gram per tanaman. Ya baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.